Halo semua, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan skema atau cara pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Hal ini untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan tenaga honorer yang memberikan komentar di video-video saya sebelumnya. Silakan ditonton video ini sampai habis agar Anda tidak setengah-setengah dalam menerima informasi. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa saat ini pemerintah telah menyerahkan rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara dan sudah masuk menjadi dokumen dalam Prolegnas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi rekan-rekan sekalian, jangan lagi ada yang mempertanyakan apakah ini berita hoaks atau tidak. Akan tetapi ini berdasarkan dokumen resmi yang telah dipublikasikan di website resmi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Nah, kita hanya selaku honorer, kita hanya mampu berdoa supaya pembahasan rancangan undang-undang ini bisa lancar tanpa kendala apapun dan bisa menghasilkan keputusan yang bermanfaat dan membawa kebaikan kepada rekan-rekan honorer. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa salah satu poin penting dari rancangan perubahan undang-undang aparatur sipil negara ini adalah kebijakan tentang pengangkatan pegawai tidak tetap menjadi pegawai negeri sipil secara langsung. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mekanisme dan cara pengangkatannya. Di rancangan undang-undang ini, tepatnya di pasal 131A di ayat 2 sudah dijelaskan bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Jadi mekanisme yang pertama adalah pengangkatan ini melalui tes administrasi dan verifikasi kelengkapan berkas. Ada hal yang berbeda dari seleksi CPN sebelumnya yang harus melalui seleksi kemampuan dasar melalui tes CAT. Akan tetapi di rancangan perubahan undang-undang aparatur sipil negara ini ditegaskan bahwa pengangkatan honorer ini direncanakan melalui mekanisme seleksi administrasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Kemudian yang perlu kita pahami bahwa pengangkatan PNS ini hanya diberlakukan kepada jabatan-jabatan tertentu saja. Yang kategorinya itu sudah disebutkan dalam ayat 3, yaitu bidang fungsional, administratif, pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Kemudian di penjelasan rancangan undang-undang ini juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tahap verifikasi dan validasi data adalah kegiatan pemeriksaan seluruh kelengkapan administrasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara bekerjasama dengan lembaga terkait. Validasi data ini melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan untuk mencegah terjadinya data kepegawaian yang fiktif. Lalu berkas apa saja yang perlu kita siapkan? Pengalaman dari pendataan honorer kemarin, saya kira tentu tidak jauh dari syarat yang dipersyaratkan pada saat pemetaan dan pendataan honor kemarin. Ialah surat keputusan sesuai dengan masa kerja yang dipersyaratkan, kemudian dokumen tanda terima gaji, kwitansi terima gaji, pas foto. Saya pikir tidak jauh dari dokumen-dokumen itu yang rekan-rekan honorer yang perlu siapkan mulai dari saat ini. Kemudian untuk jabatan yang rencananya akan diangkat menjadi PNS, di penjelasan ini juga sudah disebutkan yang terkait dengan jabatan bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik. Jadi di sini sudah terperinci di bidang pendidikan, yaitu tenaga guru, kemudian tata usaha sekolah, penjaga sekolah, serta tenaga kependidikan lainnya. Jadi rekan-rekan yang mempertanyakan jabatan saya penjaga sekolah apakah bisa diangkat menjadi
CPNS. Kalau kita melihat merujuk dari rancangan undang-undang ini, di sini terlihat ada penjaga sekolah, kemudian tata usaha sekolah. Di sektor kesehatan, di sini juga sudah jelas jabatan-jabatannya, kemudian administrasi serta teknis lainnya. Jadi rekan-rekan sekalian, demikian video ini penjelasan sedikit terkait dengan skema dan mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan pada video ini bermanfaat bagi rekan-rekan. Jangan lupa untuk subscribe, like video ini agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar kebijakan honorer, aparatur sipil negara, dan P3K. Sampai jumpa di video berikutnya.